Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Besar. Saya dari kelas BK3B dengan NIM C2286201124. Di sini saya akan mempraktikkan teknik keterampilan dasar konseling, yaitu dengan teknik reflection to meaning dan summarizing. Selamat siang Zahra. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah sudah siap untuk melakukan sesi konseling kali ini? Insya Allah saya siap. Oke, pada sesi konseling ini, apakah permasalahan yang ingin kamu ceritakan atau yang ingin kamu selesaikan pada saat ini bisa kamu ceritakan? Baik, pada sesi konseling kali ini apa yang ingin kamu ceritakan? Baik, yang pertama, jadi aku tuh sering ngerasa gak yakin gitu sama buat buka hati lagi buat orang baru. Soalnya beberapa tahun ke belakang aku itu menyukai seseorang selama bertahun-tahun itu, meskipun gak ada feedback, tapi aku merasa untuk buka hati buat orang lain itu gak bisa gitu. Jadi kamu itu merasa tidak percaya diri untuk mencintai orang lain karena kamu masih memikirkan orang yang ada di masa lalu kamu. Nah, yang kamu maksud tidak percaya diri ini apa? Jadi aku tuh sering ngerasa bahwa aku tuh bisa berhasil membuka hati buat orang baru gitu, karena aku sering ngerasa ketika aku mau buka hati buat orang baru itu sering merasa bersalah terhadap seseorang yang aku cintai selama bertahun-tahun itu gitu. Jadi ketika kamu itu merasa bersalah gitu karena telah membuka hati untuk orang yang baru. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Zahra itu merasa tidak percaya diri untuk menerima orang baru karena masih terjebak sama perasaan di masa lalu, sehingga membuat kamu itu sering merasa bersalah ketika menerima orang lain. Ya. Nah, selain itu ada permasalahan lagi yang ingin kamu ceritakan? Terus akhir-akhir ini kan suka banyak gitu ya orang-orang yang selalu ikut campur gitu sama masalah pribadi aku. Jadi aku sering ngerasa gak nyaman gitu, risih ngelihat orang-orang yang selalu pengen tahu sama urusan pribadi aku gitu. Jadi kamu merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang mencampuri urusan pribadi kamu. Mencampuri urusan pribadi ini maksudnya masalah atau urusan apa nih? Kayak yang kamu paling gak suka orang lain itu ikut gitu dalam masalah itu. Misalnya dalam masalah pertemanan dan keluarga gitu. Soalnya emang sering juga ya gitu saya mengalami masalah-masalah di keluarga ataupun pertemanan, tapi ada gitu beberapa orang, khususnya teman-teman dekat aku juga gitu, yang emang pengen banget tahu nih sama masalah aku, padahal menurut aku itu kan hal yang privacy gitu, yang emang gak berhak tahu lah gitu selain diri aku sendiri gitu. Jadi kamu merasa gak nyaman karena bagi kamu urusan pribadi kamu itu hak kamu, dan kayak orang lain itu gak perlu tahu sampai sejauh itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kamu itu merasa tidak nyaman ketika ada orang lain yang tahu atau yang ikut urusan pribadi kamu, karena kamu merasa urusan itu hanya urusan diri kamu saja gitu, kayak orang lain itu gak berhak tahu hal-hal privasi dalam diri kamu, sehingga kamu merasa kamu sering menjauh dari orang-orang yang seperti itu, dari teman-teman kamu. Iya betul. Oke. Selain itu ada permasalahan apa lagi? Kemudian selama perkuliahan dan selama kuliah ini gitu, jadi aku tuh sering ngerasa overthinking terhadap tugas yang emang diberikan oleh dosen gitu, padahal dari tugas-tugas itu aku merasa udah maksimal nih gitu dalam mengerjakan tugas itu, tapi aku sering ngerasa cemas gitu akan konsekuensinya nanti bakal seperti apa gitu. Jadi kamu tuh merasa cemas ya, overthinking gitu maksudnya, ketika mengerjakan tugas atau dalam mengerjakan tugas, karena kamu takut kalau hasilnya itu tidak optimal ya gitu. Nah, berarti ketika kamu mengalami rasa kecemasan ini tuh, rasa cemasnya tuh seperti apa gitu yang kamu rasain? Jadi aku tuh sering cemas dalam hal konsekuensi atau hasil gitu dari tugas itu. Takut misalnya karena tugas aku atau pengerjaan aku belum maksimal menurut dosen itu, jadi aku tuh kayak pesimis bisa dapat nilai yang kecil gitu, yang gak sesuai sama harapan aku.
Jadi dapat disimpulkan kamu itu sering merasa cemas karena kamu takut hasil dari pengerjaan tugas tersebut itu tidak optimal, sehingga membuat kamu perlu memaksimalkan pekerjaannya gitu ya. Iya. Nah, setelah itu ada permasalahan apa lagi? Kemudian aku sering ngerasa gak nyaman gitu saat misalnya orang lain atau teman deket yang awalnya biasa aja gitu sama aku, kayak hari-harinya seperti biasa gitu, tapi tiba-tiba mereka itu kayak beda loh sama aku gitu, dari sikap ataupun dari sifatnya, dari kesehariannya gitu, padahal aku ngerasa aku nggak punya salah, aku nggak berbuat salah sama mereka gitu, tapi mereka itu kayak seolah yang aku rasain itu kayak ada perbedaan lah gitu dari sikap mereka sama aku gitu. Jadi kamu itu merasa mudah tersinggung terhadap respon orang lain yang berbeda sama kamu ya. Nah, misalnya berbeda itu tuh kayak dia berarti yang kamu maksud itu dalam berbeda ini tuh dalam hal apa? Misalnya berbeda dalam pandangan atau misalnya omongan gitu. Jadi aku kayak gampang tersinggung loh dari satu sikap yang berbeda itu gitu dari mereka ke akunya. Jadi kamu tuh juga takut ketika kamu tuh merasa tidak sadar melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang itu berbeda gitu. Jadi dapat disimpulkan kamu itu merasa baperan, sudah mudah baper gitu terhadap respon orang lain yang berbeda sama kamu, sehingga membuat kamu merasa bersalah gitu. Kayak kesalahan apa yang sudah kamu buat sehingga membuat orang lain itu berbeda terhadap kamu. Iya, betul. Selanjutnya kalau ada permasalahan lagi yang ingin kamu ceritakan? Oke, ini permasalahan terakhir mungkin ya. Jadi aku tuh sering ngerasa kesel gitu sama orang tua aku, yang dimana kan sekarang aku misalnya kondisinya lagi kuliah terus ikut organisasi, tapi ketika berada di rumah gitu kayak mereka itu kayak seolah nggak ngerti gitu sama kondisi aku yang sekarang gitu. Jadi kamu itu merasa sedih atau yang kecewa ya karena orang tua kamu tidak bisa memahami keadaan kamu. Yang kamu maksud dalam memahami keadaan kamu itu, kamu ingin dipahami seperti apa sama orang tua kamu? Maksudnya gini, kan tahu ya misalnya perkuliahan itu padat gitu kan, capek, tapi ketika di rumah ya aku selalu disuruh buat ngasuh ponakan atau gak misalnya disuruh apapun itu gitu. Jadi aku bawaannya tuh kayak ngerasa karena aku lagi capek, aku ngerasa kesel gitu lah. Jadi mereka kayak seolah gak ngerti gitu bahwa aku tuh lagi capek gitu. Jadi karena itu kamu tuh merasa kayak mereka itu selalu bukan menuntut ya, memberikan kamu tugas sebenarnya gitu ketika kamu sedang lelah gitu ingin istirahat, tapi waktu istirahat kamu terganggu oleh aktivitas lain yang diharuskan di rumah gitu ya. Jadi dapat disimpulkan kamu itu merasa sedih ya karena kedua orang tua kamu tidak bisa memahami kamu, sehingga membuat kamu merasa tidak nyaman berada di rumah ya gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan sesi konseling di sesi selanjutnya untuk lebih lanjutnya.